Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz kembali pada pagi hari ini, dan sekarang setelah pembahasan masalah haji kemudian ada pembahasan yang berkaitan dengan umroh, dan pada waktu itu juga sudah kita sampaikan, tapi ini ada hal lain yang juga masih ada kaitannya dengan umroh. Nah, al-umroh itu min ajalil ibadat. Umroh itu termasuk ibadah yang paling mulia, di antara ibadah yang paling mulia. Wa afdhalul qurubat, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdhal di antaranya adalah umroh. Allati yarfa'ullahu biha li'ibadihi darajat. Dengan ini Allah menjanjikan akan diangkat derajatnya. Wa yahuddu anhum bihal khoti'at, dan Allah menjanjikan dosa-dosa akan diampuni. Gitu. Wa qad haddu 'alaihan nabiyyu sallallahu qaulan wa amalan. Dan Nabi SAW mendorong, baik dorongan berupa ucapan maupun berupa keteladanan. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Orang yang melakukan umroh lalu umroh lagi, maka akan menghapus dosa di antara keduanya. Wa qala, dan Nabi bersabda, tabi'u bainal haji wal umroh. Ulangi haji dan umroh dengan haji dan umroh lagi. Artinya Anda sudah haji, haji lagi. Anda sudah umroh, umroh lagi. Gitu. Maksudnya di sini bukan sekali berangkat mengulang-ulang, tapi kamu sudah pernah haji, upayakan bisa berangkat lagi. Kamu sudah pernah umroh, upayakan bisa umroh lagi. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunuba. Karena baik haji maupun umroh itu akan menghapuskan dosa dan akan menghapus atau menghilangkan kefakiran. Nah, jadi justru dengan berangkat haji lagi, berangkat umroh lagi, itu kefakiran, kekurangan dalam kehidupan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yanfil kiru khobathal hadidi wa dhahabi wal fiddah. Sebagaimana pandai besi, pengrajin emas itu akan menghilangkan kerak-keraknya. Pandai besi itu keluar dari pandai itu jadinya bagus, kerak-keraknya hilang. Nah, pengrajin emas keluar dari pengrajin emas, emasnya mengkilat, bersih dari hal-hal yang tidak baik. Nah, haji dan umroh akan membersihkan dosa, dan sifat fakir atau kekurangan dalam kehidupan itu juga akan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan orang yang insya Allah serba cukup. Nah, itu haji dan umroh itu. Dan
disebutkan lagi di sini rukunnya umroh gitu ya, supaya nggak apa-apa sambil mengulang yang dulu. Rukunnya umroh yang pertama adalah ihram. Ihram. Ihram itu apa? Ihram itu maksudnya adalah memasuki ibadah ini. Jadi di mikot membaca labbaik Allahumma umrotan, itu yang dimaksud dengan ihram. Jadi asalnya dia tidak dalam keadaan ibadah umroh, lalu memulai gitu, dengan melakukan ibadah umroh, itu disebut dengan ihram atau disebut dengan niat. Sering umumnya masyarakat itu menyebutkan niat, yaitu dengan membaca labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh. Gitu. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf, gitu. Mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga sa'i, gitu. Jalan Safa, Marwah, Marwah, dan tawaf itu 7 kali, sa'i juga 7 kali. Gitu. Kalau tawaf itu sekali putar 1, kalau sa'i dari Safa ke Marwah dihitung 1, nanti dari Marwah ke Safa 1, nah berarti seandainya PP itu 3,5 PP, nah, pulang pergi. Nah, itu dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu pulang pergi, perginya sekali, pulangnya sekali, itu dihitung 2. Kalau pulang pergi dihitung 1, itu 3,5. Nah, dan tawaf itu juga rukun, sa'i juga rukun, dan tambah 1 yang terakhir yaitu tahallul atau amalannya berupa potong rambut atau cukur. Itu hukumnya semuanya adalah rukun. Berarti rukunnya itu 4, ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, adapun asli bahasa tahallul itu adalah taksir au al-halq, cukur atau potong. Nah, wajibatuha, kewajibannya. Gitu. Kalau tadi itu rukun harus terpenuhi, kalau nggak terpenuhi batal. Nah, sekarang yang wajib itu kalau tidak terpenuhi, maka ibadahnya tetap sah, tapi dia harus beristighfar kepada Allah dan kena kafarat. Lah apa yang wajib itu? Kewajibannya adalah yajibu ala man aradal umrah ayyuhrima biha minal miqat. Gitu. Kewajiban orang yang umroh adalah wajib ihram atau memulai masuk yang pertama tadi itu di miqat. Nah, jadi mulai di miqat itu wajib. Itu. Nah, ingkana muqiman qablahu, mulai di miqat yang telah ditetapkan, misal gitu, penduduk Madinah atau orang luar yang dari arah Madinah miqatnya di Bir Ali atau di Dzulhulaifah. Orang Yaman atau orang yang melewati arah Yaman miqatnya di Yalamlam. Orang Najd miqatnya di Qarnul Manazil. Nah, jadi itu. Nah, itu wajib di situ. Adapun apabila orang itu dari Madinah sudah bablas Bir Ali atau bablas Dzulhulaifah, baru ihram, baru pakai pakaiannya dan baru mulai labbaik Allahumma, padahal sudah kebablas, maka umrohnya sah, tapi ada kewajiban yang tertinggal. Apa? Mulaimu tidak dari miqat. Nah, jadi itu tetap sah seandainya bablas. Misalnya gini, orang Indonesia naik pesawat, terus mulainya labbaik Allahumma, itu sudah mendarat di Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah, padahal Indonesia ini kalau langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah, itu sama dengan dari arah Yaman, miqatnya di Yalamlam. Nah, Yalamlam itu kurang lebih 20 atau antara 20 sampai 25 menit sebelum pesawat mendarat. Itu lurus dengan bumi Yalamlam. Nah, maka kalau orang Indonesia berangkat umroh langsung turun Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah, maka miqatnya di atas pesawat antara
25 atau 20 menit sebelum mendarat. Nah, entah tertidur, entah lupa, entah apapun, kebablas sampai mendarat belum mulai. Meskipun sudah pakai baju ihram tapi belum mulai labbaik Allahumma umratan, belum mulai. Gitu. Nah, sudah mendarat, harus balik. Nggak bisa balik, gimana baliknya naik pesawat, pesawatnya bukan pesawat pribadi kok. Nah, tetap umrohnya sah, tapi ada kewajiban yang tertinggal, yaitu melaksanakan ihramnya tidak di mikot tapi sudah kebablas. Sah. Nah, dia tetap harus ihram di mana dia ingat. Labbaik Allahumma umratan di Jeddah misalnya. Atau di atas pesawat ketika mendarat. Atau sebelum mendarat tapi tinggal 10 menit. Oh, sudah terlambat ini. Gitu. Labbaik Allahumma umratan. Umrohnya sah tapi ada kewajiban yang belum ada kewajiban yang tertinggal, maka dia harus istighfar kepada Allah dan membayar kafarat. Tidak. Itu kewajibannya. Gitu. Adapun orang yang rumahnya itu lebih dekat menuju ke Ka'bah dibandingkan dengan mikot. Jadi kalau Bir Ali dari arah Madinah menuju ke Mekah itu kurang lebih 400 kilo. Nah, rumah dia itu 300 kilo dari Mekah. Arahnya arah Madinah tapi sudah. Maka mikotnya dari rumahnya. Orang yang seperti ini mikotnya dari rumahnya. Yang mikot, yang tinggalnya lebih dekat dibandingkan dengan mikot ke Ka'bah. Nah, dia antara mikot ke Ka'bah, maka tatkala dia ihram umroh, maka mulainya mikotnya bagi dia adalah di rumahnya. Nah, itu. Mikotnya di rumahnya. Itu. Adapun apabila rumahnya itu di tanah suci, rumahnya di Mekah, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau rumahnya di Mekah, ya mikotnya di rumahnya, di Mekah. Dan ada yang mengatakan harus keluar ke tanah halal. Harus keluar ke tanah halal. Kenapa? Itu yang berpendapat rumahnya di Mekah, mikotnya adalah di rumahnya, dari Mekah, dari rumahnya itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, hatta ahlu Makkah mim Makkah. Sampai yang rumahnya di Mekah, maka ya dari Mekah situlah. Mekah itu tanah suci. Gitu. Perkampungan Mekah itu tanah suci, bahkan tanah suci itu sampai bablas keluar. Sampai di luar perkampungan Mekah. Nah, sampai rumahnya di Mekah, ya mikotnya di rumahnya. Dan ada yang berpendapat harus keluar ke tanah halal. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha tatkala haji di awal waktunya umroh dia datang bulan tidak bisa tawaf. Setelah selesai haji mau pulang, Aisyah nangis karena orang-orang dapat 2 pahala, dia mengatakan saya hanya dapat 1 yaitu haji, sedangkan orang-orang dapat umroh dan haji. Sudah disampaikan, sudah diberitahu oleh Rasulullah, jadikan kiron, maka kamu juga dapat umroh dan haji. Tapi masih nangis, akhirnya diantar oleh saudaranya keluar dari tanah halal atas perintah Rasulullah. Terus Aisyah ngambil mikot, akhirnya dia melakukan umroh. Di awal belum, dia melakukan di akhir. Nah, yang diambil pelajaran mikot bagi penduduk Mekah, ya, ada yang mengatakan di Mekah karena hadis Rasulullah hatta ahlu Makkah mim Makkah, sampai mikotnya ahli Mekah ya di Mekah. Nah, dan ada yang mengatakan harus keluar karena hadis Aisyah tadi itu. Berikutnya, waktu umroh sepanjang tahun sah dipakai umroh. Tidak ada larangan gitu, umroh. Lah kalau musim haji sah seandainya ada orang itu umroh nggak haji.
penduduk Mekah nggak haji. Waktunya haji nggak haji. Sudah berkali-kali haji terus nggak haji. Begitu orang-orang berangkat ke Arafah, Mekah, Masjidil Haram sepi, terus dia umrah boleh? Boleh. Boleh. Jadi waktu umrah itu sepanjang tahun. Waktu umrah sepanjang tahun. Itu. Loh, kalau bulan Syawal itu sudah pertengahan, itu sudah bersih, sudah nggak ada yang datang haji belum datang, sepi nggak ada orang umroh. Itu orang yang tidak melakukan. Seandainya ada yang di sana terus melakukan umroh sah. Kenapa? Waktu umroh sepanjang tahun. Nah, adapun yang paling afdol adalah umroh bulan Ramadan. Yang paling afdol bukan umroh pada musim haji. Yang paling afdol adalah umroh pada bulan Ramadan. Gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'tilu hajjan atau ta'tilu hajjatan. Umrah pada bulan Ramadan itu senilai haji. Umrah bulan Ramadan itu senilai haji. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu ta'tilu hajjata ma'i. Gitu. Umrah di bulan Ramadan itu senilai dengan haji bersamaku, bersama Rasulullah SAW. Saking mulianya umrah bulan Ramadan. Kesimpulannya umrah itu waktunya sepanjang tahun. Ya. Dan yang paling afdol adalah umrah pada bulan Ramadan. Enggak pada bulan haji, enggak. Gitu. Jadi kalau orang itu musim haji, dia mendapatkan pahalanya haji dan juga mendapat pahala umroh. Tapi kalau umrohnya saja dibandingkan dengan umroh bulan Ramadan, lebih mulia, lebih bagus umroh bulan Ramadan. Tapi dia kan waktu haji kan dapat pahala haji dan dapat pahala umroh. Nah, ya tentu kalau ada orang bulan Ramadan umroh, terus dia atau ada orang lain lagi bulan haji ya umroh. Nah, lebih bagus mana? Ya lebih tinggi haji dan umroh. Kenapa? Karena ya dia dapat haji, dapat umroh. Lah yang umroh bulan Ramadan hanya dapat umroh, nggak dapat haji. Umrohnya senilai haji, lah dia dapat haji sama umroh. Nah, ini hanya mendapatkan umroh yang senilai haji. Belum lagi nanti ada pahala-pahala amalan lain. Nah, kesimpulannya bahwa umroh sepanjang tahun boleh, adapun yang paling afdol adalah bulan Ramadan. Berikutnya, apa boleh orang itu belum haji terus umroh? Jawabannya boleh. Nah, boleh orang belum haji melakukan umroh. Itu. An Ikrimah ibni Khalid, dari Ikrimah ibnu Khalid, annahu sa'ala ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anil umrati qoblal haji, menanyakan tentang umroh sebelum haji. Maksudnya dia belum pernah berangkat haji dan ini bukan musim haji, terus mau berangkat umroh boleh apa enggak? Faqala la ba's. Maka jawaban sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan enggak apa-apa. Nggak apa-apa orang belum haji terus berangkat umroh, nggak apa-apa. Sah. Itu. Sama hukumnya, itu. Maksudnya sama hukumnya itu kebanyakan ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa hukumnya umroh itu wajib. Umroh itu hukumnya wajib. Yang berangkat haji sama umroh ya berarti ya haji ya umroh itu wajib. Yang pertama. Lah kalau dia belum pernah haji, belum pernah umroh, berangkat umroh tidak di musim haji, sesungguhnya pertama kali yang ia lakukan umroh ini adalah wajib. Nanti kalau dia haji, umroh lagi, umrohnya itu sudah sunnah, nah hajinya yang wajib. Nah jadi itu. Nah jadi umroh dan haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang terpenuhi syarat. Nah,
kembali gitu, bahwa umroh belum haji boleh. Qala Ikrimah, qala Ibnu Umar, i'tamaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bela iya hujjah gitu. Ikrimah berkata bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW umroh sebelum haji. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umrohnya itu 4 kali dan itu tahunnya beda semuanya. Umrohnya 4 kali, tahunnya beda semuanya. Tahun terakhir itu tahun haji itu. Nah, jadi itu. Nah, berarti umroh belum haji, tahun berikutnya lagi umroh, tahun berikutnya lagi umroh, baru tahun terakhir itu umroh dan haji. Nah, itu. Berarti Rasulullah SAW sudah melakukan umroh beberapa kali sebelum Rasulullah haji. Nah, jelas ya, jadi boleh orang itu melakukan umroh padahal dia belum haji. Berikutnya, tikrarul umroh, mengulangi umroh dalam satu keberangkatan. Dalam satu keberangkatan itu dalam satu kali safar, gitu. Nah, jadi sudah sampai di sana, terus umroh, terus diulang lagi umrohnya. Boleh apa enggak? Gitu. Baik umroh atas nama dia sendiri atau atas nama orang lain. Nah, ini pembahasannya. I'tamara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin fi arba'i sanawatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umroh 4 kali dalam 4 tahun. Ya. Lam yazid fi kulli safratin ala umratin wahidah. Setiap kali safar umroh hanya melakukan sekali. Padahal perjalanan Rasulullah SAW itu dari Medina ke Mekah dan itu jalan kaki. Waktunya pulang pergi sebulan lebih. Ya, jalan kaki maksudnya jalan kaki nggak pakai kendaraan seperti di zaman kita. Naik kendaraan ya naik kendaraan tapi kendaraannya unta, dan ada yang jalan kaki yang tidak naik unta, ada. Yang tidak naik, yang betul-betul jalan kaki 100% juga ada. Nah itu. Meskipun begitu Rasulullah dan para sahabat sekali safar hanya umroh sekali. Tidak mengulang. Itu. Wala ahadun mimman ma'ahu minas sahabati. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang bersama Rasulullah yang mengulangi umrohnya. Nggak ada. Sekali safar hanya sekali. Walam yablughna anna ahadan minhum jama'a baina umrataini fi safarin wahid. Dan tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah dan juga sahabat yang melakukan 2 umroh dalam sekali safar. Itu tidak ada. Sawa'un fi hayatihi au ba'da mamatihi. Baik di zaman Rasulullah masih hidup maupun sahabat di zaman Rasulullah setelah meninggal. Nggak ada yang melakukan. Gitu. Itu. Adapun Aisyah radhiyallahu anha hina hadat fi hajjiha ma'an Nabi SAW, tatkala Aisyah haji bersama Nabi, di awalnya adalah haid, gitu. Lalu di akhir setelah selesai, gitu. Nah, Rasulullah SAW melihat Aisyah radhiyallahu anha mau pulang menangis. Kenapa kok menangis? Jawabannya karena orang-orang pulang membawa 2 amalan, yaitu umroh dan haji, sedangkan dia hanya mendapatkan haji saja. Itu lengkapnya, itu bahwa kalau sudah kamu jadikan kiron, maka kamu juga sudah mendapatkan 2 pahala. Tapi zahirnya kan amalannya hanya 1, gitu. Fa amara akhaha Abdurrahman ibn Abi Bakrin ay yakhruja biha ila tan'imi lituhilla bil umrah.
maka Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya, saudara Aisyah, untuk mengantar Aisyah ke Tan'im ngambil mikot, lalu itu ihram di sana gitu. Nah, dan Abdurrahman meskipun ngantar ke Tan'im, ke tanah halal, Aisyah ngambil mikot di sana, Abdurrahman tidak ikut. Hanya ngawal saja. Ngawal saja. Alangkah ruginya seandainya itu benar. Alangkah ruginya Anda ngantar Aisyah ke Tan'im, ke tanah halal. Aisyah ngambil mikot, Anda tidak ngambil mikot. Terus dikawal sampai masuk Mekah, tawaf. Ngawal sa'i. Terus tidak ikut umrah. Alangkah ruginya seandainya itu benar. Nah, jadi itu. Nah, seandainya dia tidak ikut itu salah, Rasulullah tidak negur, semua sahabat tidak ada yang negur. Menunjukkan nggak salah, Rasulullah tidak mendiamkan yang salah. Nah, adapun Aisyah, li'annaha dhannat anna umrataha allati qaranatha bihajjiha batulat fabakat. Aisyah radhiyallahu anha menilai bahwa dia kiron sehingga sudah masuk di dalam umrohnya, masuk di dalam haji. Dia mengira karena waktu itu di awal dia haid, maka dia menganggapnya adalah hanya haji saja, nggak dapat umrohnya. Maka dia menangis ketika mau pulang. Fa'adhina laha Rasulu alaihi salatu wassalam an ta'tamira tatyiban li nafsiha. Maka Rasulullah SAW mengizinkan dia gitu. Nah, kenapa? Karena dia nangis kayak begitu dan berpemahaman hanya dapat haji saja, supaya dia tenang, lalu keluar untuk ngambil umroh, ngambil mikot, terus umroh. Nah, dan tidak ada seorang pun selain Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah umroh 4 kali tidak pernah mengulang. Para sahabat bersama Rasulullah tidak ada yang ngulang. Rasulullah meninggal, para sahabat dari Medina ke Mekah umroh, Masya Allah beratnya. Nah, sampai di Medina sampai di Mekah hanya umroh sekali, tidak ada yang ngulang. Nah, itu tentang pembahasan apa boleh sekali safar berangkat umroh terus keluar lagi ke tanah halal ngambil mikot umroh lagi. Jawabannya wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian harus berpegang teguh dengan tuntunanku dan tuntunan khulafa'ur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Dan Rasulullah dan mereka semua tidak ada yang sekali berangkat umroh terus keluar ke tanah halal umroh lagi, nggak ada yang kayak gitu. Nah, itu yang penting untuk kita perhatikan di dalam bab ini ya. Ada sedikit tambahan yang ingin kita baca di sini yang sangat penting ya. Seorang tabi'in namanya Tawus berkata, gitu, alladzina ya'tamiruna minat tan'imi. Orang-orang yang sudah umroh terus keluar lagi ke Tan'im ngambil mikot terus umroh lagi. Dia tabi'in gitu ya. Nah, terus berkata seperti ini menunjukkan bahwa muncul orang mengulangi umroh dalam satu safar itu sejak zaman tabi'in. Munculnya sejak zaman tabi'in. Sahabat tidak ada itu. Nah, muncul di zaman tabi'in. Lalu Imam Tawus, imam zaman tabi'in itu melihat kayak gitu,
lalu berkata, alladzina ya'tamiruna minat tan'imi. Orang yang sudah umroh lalu keluar ke Tan'im terus umroh lagi. Ma adri yu'jaruna 'alaiha au yu'adzabun. Saya tidak tahu mereka dapat pahala atau dapat dosa yang nanti akan diazab. Ini Imam Tabi'in ya. Melihat orang beribadah, saya nggak ngerti yang mereka dapatkan nanti itu pahala atau yang mereka dapatkan nanti itu dosa akhirnya diazab. Kilalah, akhirnya dia ditanya, yu'adzabun, mereka melakukan umroh terus diazab. Qala li'annahu yada'ut tawafa bil bait wa yakhrujuna ila arba'ati amyal yaji'u wa ila ayyaji'a min arba'ati amyalin yakunu qatafa mi'atai tawaf. Karena mereka di tanah suci keluar ke jarak yang jauhnya 4 mil baru keluarnya, belum balik lagi. Ya. Nah, seandainya dia melakukan tuntunan yaitu tawaf saja, dan tawaf itu tidak ada batasnya. Tawaf selesai, tawaf selesai. Karena apa? Karena tawaf itu seperti sholat. Boleh terus di Masjidil Haram. Ya. Nah, dan itu tuntunan. Nah, dia melakukan tawaf terus bisa dapat 200 kali. Dia tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa dapat. Tuntunan ini nggak dilakukan, malah keluar sampai 4 mil, balik lagi, baru melakukan tawaf sekali, lalu melakukan sa'i, maksudnya umroh ini ya. Nah, yang tidak ada tuntunannya. Itu. Wa kullama tawafa bil baiti kana afdhal, dan tawaf di Baitullah itu lebih utama min ayyamshi fi ghairi syai'in, dibandingkan dengan dia jalan keluar 4 mil balik lagi yang tidak melakukan apa-apa. Itu. Bagaimana tidak diazab? Wallahu a'lam. Itu. Fal qawlu bi adami masyru'iyyati tikraril umrah, maka ucapan ulama Imam Tabi'in ini yaitu tidak mengulangi umroh, huwa madalat alaihi sunnatun nabawiyah wal amaliyah, itulah yang jelas-jelas dituntunkan oleh Rasulullah SAW di dalam amalan ini. Wa dalla alaihi fi'lu sahabati ridwanullahi alaihim, dan perbuatan para sahabat semuanya juga tidak ada yang mengulangi umroh. Waqad amarona nabiyuna alaihi salatu wassalam biluzumi sunnatihi wa sunnati khulafaihi min ba'dihi, dan Rasulullah SAW memerintahkan agar berpegang teguh dengan tuntunannya dan tuntunan khulafaur rasyidin setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, dan semua para sahabat mengikuti Rasulullah dan mengikuti khulafaur rasyidin. Nah, itu yang berkaitan dengan sekali berangkat mengulangi umroh. Nah, mungkin itu yang bisa kita baca, dan itulah yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan umroh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertemuan kita pada pagi hari ini adalah yang berkaitan, hal-hal yang berkaitan dengan umroh. Gitu. Yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, yang pertama adalah umroh itu pahalanya sangat besar, dan di samping mendapatkan pahala menghapuskan dosa, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa antara umroh ke umroh berikutnya itu akan membersihkan atau menghapuskan dosa-dosa. Dan yang kedua, Rasulullah memerintahkan yang sudah haji, niatkan atau upayakan untuk berangkat lagi. Yang sudah umroh, upayakan untuk bisa berangkat lagi. Kenapa? Karena di samping membersihkan dosa, maka Allah menjanjikan akan menghilangkan kefakiran. Fakir itu apa sih? Fakir itu kekurangan di dalam kehidupan. Akan dijadikan oleh Allah kehidupannya itu tidak kurang. Nah, itu dihilangkan dari sifat kefakiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingatkan kembali tentang rukun umroh, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul atau cukur atau potong. 4 hal ya. Ihram itu. Kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul.
Nah, bahasa tahallul itu yang memasyarakat, adapun prakteknya adalah dengan potong atau cukur. Kemudian mengingatkan kembali bahwa wajibnya umroh melakukannya adalah disebutkan hanya satu di sini. Kewajiban umroh itu apa? Yaitu memulai ihram itu di mikot. Memulai ihram itu di mikot hukumnya wajib. Kalau dia ihramnya kebablas berarti rukunnya tetap dia dapat karena dia juga ihram. Tapi karena waktu tempatnya atau mulainya itu bablas, maka meninggalkan kewajiban. Nah, itu. Kemudian berikutnya, waktu umroh itu sepanjang tahun boleh. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keberapapun itu boleh, gitu. Tidak ada. Tetapi yang paling afdhol umroh itu pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh bulan Ramadan itu senilai haji. Adapun orang yang haji, dia ya dapat haji, ya dapat umroh. Kan kalau haji kan haji tamattu itu umroh dan haji terputus di tengah. Kalau haji kiron, umroh sambung dengan haji. Berarti kan ya umroh ya haji. Nah, kalau umroh di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan senilai haji. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah boleh umroh meskipun orang itu belum pernah haji. Nah, jadi itu. Bahkan saya kepingin menambahkan sedikit di sini. Kalau misalnya orang ini punya uang sekarang digunakan untuk umroh, dengan punya uang sekarang didaftarkan haji tapi nggak bisa berangkat umroh. Kenapa? Uangnya pas-pasan. Misalnya sekarang daftar haji bayar 25 juta, kapan gilirannya? Gilirannya dapat 25 tahun yang akan datang. Nah, lebih baik mana sekarang didaftarkan umroh, langsung berangkat tahun ini, sehingga belum bisa daftar haji, dengan tidak bisa umroh dan belum pernah, terus didaftarkan haji, berangkatnya 25 tahun lagi. Gitu. Ada beberapa ustadz yang menasihatkan dengan pemahamannya lebih baik dipakai umroh. Nah, kenapa? Karena kalau daftarkan haji itu nunggu 25 tahun lagi dan tidak bisa umroh dengan uang ini. Lebih baik berangkat umroh, nah, dan mohon kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kalau dia berangkat nanti di sana bisa berdoa dan doanya mustajabah, mudah-mudahan diberi karunia untuk bisa umroh lagi dan bisa mendapatkan rezeki untuk digunakan daftar haji. Nah, karena itu berkaitan dengan orang yang pas-pasan belum pernah haji, belum pernah umroh, terus kalau dipakai daftar haji uangnya lepas, nunggu sampai 25 tahun lagi baru berangkat. Lebih baik langsung dipakai berangkat umroh dan berusaha untuk haji yang akan datang. Nah, terakhir yang tadi kita baca, yang tadi kita pahami bersama bahwa tuntunan dari Rasulullah, dari Khulafaur Rasyidin yang 4, dan dari semua sahabat, dan dari pembesar tabi'in, sekali berangkat cukup umroh sekali. Adapun sekali berangkat umroh, mengulang lagi umroh itu tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Itu kesimpulan dari yang tadi kita pahami bersama, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.